Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya ada sukacita ketika kita boleh datang ke rumah Tuhan. Amin. Mari kita boleh beri salam kepada kanan kiri kita. Kita berikan senyum yang terbaik. Selamat datang, selamat beribadah. Mari sebelum kita mulai, kita akan satukan hati di dalam doa. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan pada pagi hari ini, buat kesempatan yang indah yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami boleh datang beribadah ya Tuhan, semua karena kasih dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami merindukan akan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami merindukan akan lawatan-Mu, perjumpaan secara pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya ketika kami datang dan segenap hati kami, Engkau melawat setiap kami pada pagi siang hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya. Kita mau menyembah Tuhan Bapak Ibu. Kita mau angkat suara kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Engkau yang memulai yang baik dalam hidup kami Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga
yang indah dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku, agar indah bagimu. Oh, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku, agar indah bagimu. Mari lebih lagi nyatakan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku, agar indah bagimu. Mari kita sembah Tuhan, mari kita sembah Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia. Kami bawa hati kami menyembah-Mu Tuhan. Kau selalu menyertai kami Tuhan, menyertai gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Mari angkat suara kita, katakan. Memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku, agar indah bagimu. Mari sambil mengangkat tangan, katakan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku, agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Kau tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan, meninggalkan gereja-Mu Tuhan. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku, agar indah bagimu, agar indah, agar indah.
Oh, terus kita sembah Tuhan. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa. Saya undang kita boleh sama-sama bangkit berdiri, kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembahkan, kami tak dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan, membalas kasih-Mu ya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Mari umat Tuhan sendiri, ku sembahkan.
Tuhan, tinggal di dalam hadirat-Mu, memuji, meninggikan nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Dan kami mau lebih lagi bersuka cita, bersorak-sorai, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya ada sukacita yang berlimpah ketika Tuhan berjalan bersama dengan setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi haleluya, haleluya. Kekuatan yang baru bagi kami, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, Ku punya rancangan yang indah. Haleluya. Kaulah sukacita, harapan dan kehidupan. Pengharapan sukacita kami Tuhan.
Haleluya, 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 haleluya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, katakan kau hebat. Namamu berkuasa, kuasa selamanya. Katakan Yesus kau kekuatan, Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam, lembah yang kelam kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari semuanya angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, katakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sama-sama sorakan haleluya. 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 Shalom umat Tuhan, senang bertemu dengan Anda. Saya percaya Tuhan hadir melawat kita. Bersama saya Vero, inilah HOG News minggu ini. You are always, always, always on time. You are always, always, always on time. Bergabunglah dalam Morning Call dan alami kuasa hadiratnya. Setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 6 pagi melalui Zoom. Alami lawatan Tuhan dalam Spiritual Breakthrough setiap Jumat jam 6:30 malam melalui Zoom. Dukung channel YouTube gereja kita, GBI House of Grace Semarang. Jangan lupa di-like dan subscribe ya. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Demikian HOG News minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan.
Saya percaya kita semua bersemangat pada pagi hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah. Welcome home. Selamat beribadah. Mari mungkin yang ada di sekitarnya boleh memberikan salam. Kami mengundang di waktu-waktu mendatang untuk boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Saya mengundang setiap kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memperkatakan pengakuan iman GBI versi ringkas dimulai dari aku percaya. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Kita akan sama-sama memperkatakan apa yang Tuhan taruh bagi gerejanya di tempat ini, bahwa tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit jadi teranglah. Mari dengan penuh semangat sama-sama katakan, tahun 2024 tahun untuk bangkit jadi teranglah. Sekali lagi, tahun 2024 tahun untuk bangkit jadi teranglah. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, kami boleh beribadah ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami mau membawa doa menopang untuk setiap pemimpin rohani kami. Untuk Ketua BPP GBI Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Untuk Ketua BPD GBI Jateng Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo. Ketua Perwil Semarang Bapak Pendeta Fauzi Mangaranap. Bapak dan Ibu rohani kami Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna dan Gembala Sidang. Di tempat ini Tuhan yang kami kasihi Bapak Pendeta Timotius Andi Cahyono. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk orang-orang yang telah mendedikasikan hidupnya untuk mengasihi dan melayani-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati setiap pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Berkati ya Tuhan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan ya Tuhan, apa yang mereka rencanakan ya Tuhan. Engkau taruh hati-Mu lebih lagi bagi hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan, sehingga hamba-hamba-Mu ini terus bergerak berjalan sesuai dengan tuntunan visi yang Kau nyatakan bagi hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Kekuatan yang baru Tuhan, kesehatan yang selalu baru Tuhan, Kau berikan bagi hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Apa yang diperlukan, dibutuhkan bagi hamba-hamba-Mu ini, kami percaya Tuhan Kau menyediakan ya Tuhan bagi hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran ya Tuhan, mujizat-mujizat Kau berikan bagi hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan, sehingga orang-orang dapat percaya akan pekerjaan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Kami juga berdoa bagi kota di mana tempat kami boleh tinggal ya Tuhan, untuk kota Semarang ya Tuhan. Kami memberkati kota ini ya Tuhan, memberkati pemimpin yang ada di kota ini, yang ada di dalam pemerintahan ya Tuhan. Mereka boleh memimpin kota ini dengan takut akan Engkau ya Tuhan. Prinsip-prinsip kerajaan Allah boleh ditegakkan di kota kami, kota Semarang. Berkati setiap aspek yang ada di kota kami ini ya Tuhan. Berkati perekonomian, berkati ya Tuhan pendidikan, berkati setiap aspek yang ada ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan damai sejahtera-Mu itu ada di kota kami ya Tuhan, bagi kota kami, kota Semarang. Keamanan ada atas kota kami, kota Semarang ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan, biarlah Tuhan kota ini Tuhan boleh diselamatkan ya Tuhan. Masih banyak jiwa yang ada di kota kami ini yang belum diselamatkan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah roh lapar dan haus akan Engkau ada atas penduduk kota kami, kota Semarang. Penuaian jiwa terjadi atas kota kami, kota Semarang ya Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia. Kami bersyukur kami boleh menjadi bagian atas bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati Bapak Presiden dan Wakil yang ada ya Tuhan.
Biarlah Tuhan mereka boleh memimpin dengan takut akan Engkau. Terlebih di masa-masa pergantian pemimpin ini ya Tuhan, kami minta keamanan Tuhan atas bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Keamanan Tuhan atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami tolak api asing, kami tolak rancangan-rancangan yang berasal dari si jahat. Hanya rancangan Tuhan saja yang terjadi digenapi atas bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan Yesus. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami pun perkatakan ya Tuhan, Pentakosta ketika terjadi atas bangsa kami, bangsa Indonesia, lawatan Allah yang dahsyat ada atas bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kami percaya kami akan melihat bahwa kebangkitan generasi Yeremia itu sedang terjadi atas bangsa kami Tuhan, atas kota kami, atas gereja kami, atas keluarga kami ya Tuhan. Anak-anak muda yang cinta mati-matian akan Engkau, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan bangsa ini ya Tuhan Yesus, memenangkan jiwa-jiwa yang belum mengenal akan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang percaya ya Tuhan. Dan kami terus membawa kerinduan kami Tuhan untuk tempat ibadah yang permanen. Bapa, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kami percaya tidak ada yang sukar bagimu ya Tuhan. Ajar setiap kami untuk kami ini terus Tuhan berserah dan berharap hanya kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan, satu tempat yang besar yang boleh dipakai menjadi lumbung bagi penuaian jiwa-jiwa ada atas kota kami, kota Semarang ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya tempat ini boleh dipakai Tuhan sebagai transformasi Tuhan atas kota kami, kota Semarang ya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami percaya itu akan digenapi ya Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini kami juga berdoa bagi Yerusalem. Shalom Yerusalem, diberkatilah Yerusalem, damai sejahtera Allah ada atas Yerusalem. Dan kami juga akan memberikan persembahan. Kami mengucap syukur buat segala berkat yang Engkau berikan bagi setiap kami. Kami mau memberikan dengan sukacita, karena kami tahu apa yang kami berikan ini boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari saya persilahkan Bapak Ibu Saudara boleh duduk. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera, yang penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kasih Tuhan Yesus. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera, yang penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Oh, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat
dan kita boleh bangkit berdiri. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Sekali lagi katakan, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Pagi hari ini kami menyatukan hati kami, berdoa bagi anak-anak yang kami kasihi Tuhan. Mereka adalah milik-Mu. Engkau yang punya rencana besar atas kehidupan mereka. Dan kami tahu sebagai orang tua kami terbatas untuk menjaga, untuk melindungi mereka. Hanya Tuhan satu-satunya menjadi penolong, pelindung, yang menjaga, menuntun kehidupan mereka Tuhan. Dan saat ini Engkau mengurapi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anak kami ini. Ayo adik-adik angkat tangan di hadapan Tuhan. Engkau diurapi Tuhan, Engkau diberkati Tuhan. Engkau adalah milik Tuhan Yesus. Diberkati menjadi terang yang bersinar dalam keluargamu dimanapun engkau berada. Tuhan lindungi engkau sempurna, dijaga dilindungi dari segala yang jahat. Tuhan jaga anak-anakmu ini, biarlah namamu dipermuliakan lewat kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dan sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Engkau yang menuntun, menolong kami. Berdoa jika ada umat-Mu yang berulang tahun di bulan ini Tuhan. Berkat kasih karunia-Mu berlimpah-limpah atas kehidupan mereka. Kami percaya firman-Mu pagi ini akan menolong kami, akan membebaskan kami, akan membuat kami mengerti Tuhan bahwa dalam perjalanan kehidupan kami, semuanya baik dalam rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu. Hamba-Mu mengaku di depan umat-Mu, apapun yang telah hamba-Mu persiapkan, segala pengetahuan dan pengalaman hamba-Mu tidak akan pernah ada artinya tanpa Tuhan sendiri yang mengurapi dan memakai hamba-Mu. Pakai menjadi alat-Mu yang sempurna, karena pengurapan-Mu Tuhan sesuatu yang ilahi itu yang boleh disampaikan. Demikian juga kami yang mendengar firman, tidak ada seorang pun yang tidak diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang siap diberkati katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur kalau hari ini boleh kembali berjumpa, saudara. Setiap kesempatan, setiap hari kalau kita boleh ada, boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Apakah kita menyadari semua itu anugerah Tuhan? Amin saudaraku. Ya, puji Tuhan. Ya, meskipun hari ini ada beberapa yang sakit dan ada yang lagi KKN ya, tapi kita tetap semangat di tempat ini. Welcome bagi keluarga Bapak Ibu Kristian yang baru hadir pagi hari ini. Senang sekali dan saya membawa salam juga dari saudara-saudara kita
dari segenap pengurus dan jemaat di gereja kita di Wonosobo, saudaraku. Dan saya percaya seperti mereka semangat di tempat ini pun, kita pun tetap semangat. Kita angkat tangan, kita bilang semangat. Sekali lagi yang keras, semangat. Masih belum semangat ini, kurang sedikit. 2, 3, semangat. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Baik, puji Tuhan. Hari ini saya mau bagikan satu hal yang Tuhan taruh dalam hati saya. Satu pertanyaan ya yang seringkali muncul dalam kehidupan kita. Kita tentunya punya masalah, saudara punya masalah, saya punya masalah. Tetapi pertanyaannya adalah your problem, blessing or curse. Masalah saudara dan saya itu berkat atau kutuk. Ya. Semua orang sama-sama mengalami masalah. Namun masalah akan menjadi berkat atau kutuk itu tergantung respon kita, saudara. Ya, dengar baik-baik. Bukan tergantung Tuhan, tapi tergantung respon kita. Ayat yang sudah sangat familiar ya, yang berkata, boleh membaca bersama saya 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pada bagian yang pertama ayat ini dikatakan, Anda lihat yang diberikan warna merah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Berdasarkan ayat ini, saudaraku, Tuhan bisa mengubah segala sesuatu. Yang buruk menjadi baik, bahkan kutuk sekalipun Tuhan akan ubahkan itu menjadi berkat. Dan janji Tuhan, ya, ayat ini digenapi bagi siapa, saudara? Coba dibaca sama-sama, bagi siapa, lihat. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya mereka yang mengasihi Tuhan. Siapakah orang yang mengasihi? Ketika saya renungkan orang yang mengasihi Tuhan itu adalah orang yang punya hubungan yang dekat, yang intim dengan Tuhan. Dan orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang percaya bahwa Tuhan itu sanggup untuk mengubah hal yang buruk menjadi baik. Saya berdoa supaya kedua hal ini ada dalam kehidupan saudara. Ya, kita berkata mengasihi Tuhan. Karena kalau ditanya semua orang, apakah engkau mengasihi Tuhan? Jawabannya apa, saudara? Jawabannya apa? Loh, Tia kok duduk sih? Tia bantu papi di sini. Orang kalau ditanya mengasihi Tuhan atau tidak, jawabannya apa? Pasti mengasihi. Enggak ada yang ditanya mengasihi Tuhan enggak gitu. Ya, coba kalau di sini tak tanyain satu-satu juga pasti jawabannya mengasihi Tuhan. Ya. Nah, tapi orang yang mengasihi Tuhan itu seperti apa? Yaitu yang punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Orang yang percaya bahwa Tuhan sanggup untuk mengubah hal yang buruk menjadi baik. Itulah orang yang mengasihi Tuhan, saudara. Percaya bahwa Bapaknya adalah Bapa yang baik. Ya. Bapa yang tidak pernah meninggalkan. Bapa yang tidak pernah berbuat jahat. Bapa yang selalu merancangkan rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Percaya Dia Bapa yang baik bagi kita. Amin, saudaraku. Ya, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara, Dia Bapa yang baik. Ya, saya, saudara,
Kita semua juga punya pergumulan. Tapi pagi ini Tuhan mengajar kita. Kita percaya bahwa Dia adalah Bapa yang baik. Mengapa Tuhan izinkan masalah datang dalam hidup kita? Yang pertama adalah untuk membentuk sikap hati kita untuk selalu andalkan Tuhan. Dalam Yesaya 31 ayat yang pertama ini, ayat ini berkata demikian. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan, perhatikan, kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan yang tidak mencari Tuhan. Kalau Anda nanti buka ayat ini, judul perikop di Alkitab kita itu adalah Tuhanlah penolong satu-satunya. Nah saudara, Tuhan mau mengajar kita pagi hari ini agar kita mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya penolong. Yang amin cuman akung saudara. Kalah ya sama orang tua kita ya. Yang muda-muda ini kok kalah cepet ya. Sekali lagi, Tuhan ajar kita untuk andalkan Dia sebagai satu-satunya penolong. Ya meskipun rada telat ya. Ya, coba renung sebentar ya, renungkan. Benar enggak Tuhan itu satu-satunya penolong dalam kehidupan saudara? Saya sering bilang gini, kalau engkau punya uang, kalau engkau punya simpanan yang banyak, kalau engkau punya aset, ya, engkau belum bisa berkata kalau engkau itu mengandalkan Tuhan loh. Tapi ketika dalam kondisi engkau tidak punya apa-apa, di sanalah engkau diuji apakah engkau mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya penolong. Satu-satunya tuh gini, enggak ada yang bisa menolong kita selain Tuhan. Enggak ada yang kita bisa andalkan selain Tuhan. Tuhan mengajar banyak hal bahwa jangan andalkan manusia. Alkitab katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ayat ini berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu. Berarti kita tidur aja Pak, nanti Tuhan yang berkati kita. Bukan gitu maksudnya. Tapi ayat ini berkata bukan kekuatanmu, bukan kerja kerasmu, tetapi berkat itu semata-mata datangnya dari Tuhan. Ya, Otniel, anak saya yang kedua ini kan dia itu breeder kelinci hias. Termasuk breeder yang kelinci hias yang terbesar di Wonosobo sekarang ya. Dan namanya mulai sampai ke Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah ya. Sampai luar pulau juga ya. Pernah ada yang mau booking ya. Nggak tahu sampai luar negeri nggak, luar angkasa gitu ya. Nah, dia itu dulu awal-awal breeding setahun yang lalu, dia itu cerita, Pih, lihat postingan orang breeder. Ngomongnya gini, cuman tidur-tiduran, yang bangunin konsumen mau beli kelinci. Waktu kapan itu? Minggu selesai pelayanan di Wonosobo kan, terus donor darah waktu itu kan ya. Waktu itu betul nggak pas donor darah ya? Terus kan capek, dia istirahat. Lalu saya pas ada pelayanan ke Banjarnegara kalau nggak salah. Lalu benar malamnya dia cerita, lagi capek istirahat, pulang pelayanan, pulang donor darah, lagi nyenyak-nyenyaknya. Tiba-tiba pintu rumah ada yang ngetok. Langsung oma teriak-teriak, Niel ada tamu. Ternyata dibangunin orang mau beli kelinci. Berarti ayat ini digenapi.
Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu dia ngalami apa yang dulu dia cerita, ya. Tapi memang dia juga rawat kelincinya dengan baik, mengelola peternakannya dengan sangat baik, dan benar-benar tiba-tiba lagi tidur digugah, ada yang mau beli kelinci dan memang beli gitu ya. Dan repeat order, harusnya hari ini dia mau datang tapi dia bilang dia tolak, maaf hari Minggu saya di luar kota. Ya. Dan hari Senin besok orang itu datang. Andalkan Tuhan. Saudara, kita harus melatih diri kita. Bukan kekuatanku, bukan kerja kerasku. Aku lakukan bagianku dan Tuhan lakukan bagian Tuhan. Dan di atas semuanya itu aku hanya mengandalkan Tuhan. Saya akan tunjukkan kepada saudara, Anda boleh perhatikan ke depan, bisa kelihatan enggak ya? Agak ketutupan dikit itu ya. Seorang ahli Alkitab bernama Jean Sennett, dia itu pernah berkata, dia itu hitung ya. Anda kalau nggak percaya nanti pulang hitung. Ada 2350 ayat berbicara tentang uang, dan 500 ayat berbicara tentang dosa, dan 500 ayat tentang iman, dan 1 dari 10 ayat dalam perjanjian baru berbicara tentang uang. Perumpamaan Tuhan Yesus bahkan tentang uang itu lebih banyak daripada perumpamaan tentang surga dan neraka. Nah saudara, ada 3 alasan mengapa Alkitab lebih banyak berbicara tentang uang. Karena uang adalah saingan utama dari Tuhan Yesus. Saya cuplik kisah ini, Anda ingat kisah orang muda yang kaya raya? Ya, satu kali ada seorang datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru, perbuatan baik apakah yang aku lakukan, aku harus perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apa sebabnya engkau bertanya? Hanya ada satu yang baik. Tetapi jikalau engkau mau, turutilah segala perintah Allah." Lalu orang muda ini berkata, "Perintah yang mana?" Yesus menjawab, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, hormati ayah ibumu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Orang muda itu dengan cepat menjawab, "Semuanya itu sudah kuturuti." Ya. Kata Yesus, "Jikalau engkau hendak sempurna, perhatikan baik-baik. Pergilah jualah segala milikmu dan berikan kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika, ayo baca sama-sama ayat 22 ya. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab kadang-kadang orang punya uang banyak itu lebih susah memberi loh. Ya. Karena itu saya terus berdoa menjaga hati saya dan berkata, "Tuhan, ketika Engkau memberkati aku, meskipun aku itu punya kebutuhan, aku tuh juga perlu untuk punya saving atau tabungan. Tapi jangan sampai Tuhan aku jadi orang yang pelit." Ya. Pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah ini adalah sesuatu yang kontradiksi dengan apa yang terjadi dalam kehidupan Sakeus. Kalau Anda ingat itu. Ketika Sakeus berjumpa dengan Yesus dan dia diubahkan, dia langsung berjanji bahwa setengah dari apa yang kumiliki akan kuberikan kepada orang miskin. Dan jika pernah ada orang yang aku peras, aku akan kembalikan kepadanya 4 kali lipat. Hidupnya berubah. Uang adalah saingan utama dari Tuhan Yesus. Lalu yang kedua apa saudara? Cara kita menangani uang akan berdampak pada persekutuan kita dengan Tuhan. 2 minggu yang lalu dalam acara Menara Doa hari Jumat, beberapa dari kita kan kalau ikut online pasti tahu ya. Saya itu ketika sampaikan firman dan saya bilang, gereja kita di Wonosobo ya, ini beberapa alat musik ini perlu diremajakan, doakan. Saya bilang ini keyboard, karet, tutsnya itu sudah banyak yang pecah atau tipis, jadi kalau buat main itu tok, tok, tok.
Saya pikir ini keyboard apa angklung gitu kan. Ya. Lalu efek gitar, lalu akrilik untuk drum, cymbals drum. Saudara, saya sampaikan itu dan ternyata keesokan harinya, Sabtu pagi itu ada yang telepon saya tapi tidak terangkat. Akhirnya Minggu saya baru tahu dan saya pikir udahlah nanti kan ketemu di gereja. Saudara tahu ketika saya sampai di gereja, anak Tuhan ini, jemaat Tuhan di gereja kita di Wonosobo, dia itu sudah tunggu saya di parkiran. Begitu saya parkir mobil, dia langsung temui Pak Andi. Kemarin Pak Andi bilang bahwa keyboard perlu diperbaharui. Saya saja Pak yang beli, saya saja yang nabur. Lalu dia bilang silahkan Pak Andi pilih aja, nanti saya yang bayar. Ya, saudara, cara kita menangani uang akan berdampak pada persekutuan kita dengan Tuhan. Kalau kita menangani dengan benar, maka kita akan semakin bertumbuh. Kita akan semakin mengasihi Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan memberkati untuk kita itu menjadi berkat. Dan alasan yang ketiga, mengapa perumpamaan tentang uang di Alkitab itu lebih banyak? Karena uang akan membentuk karakter kita, saudaraku. Ya. Dari hal yang pertama ini kita belajar apa? Masalahmu, masalahku untuk membentuk sikap hati kita selalu andalkan Tuhan. Katakan andalkan Tuhan. Bilang kanan kiri selalu andalkan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Yang kedua, mengapa Tuhan izinkan masalah datang dalam kehidup kita? Baca sama-sama yuk dengan suara keras. 2, 3 untuk melembutkan kekerasan hati kita. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar untuk peka akan didikan Tuhan. Ingat, salah satu yang Tuhan gunakan untuk mendidik, untuk membentuk hidup saya, untuk membentuk hidup saudara adalah masalah. Ya. Jangan keras hati. Ayat ini katakan kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru aku akan menjauhkan daripadamu, dari tubuhmu hati yang keras. Keras hati itu apa, saudara? Keras hati itu bukan gini. Orang yang keras hati itu kalau yang kata-katanya nyelekit, Pak. Kalau yang diajak ketemu ngomongnya ketus. Sebenarnya definisi yang tepat bukan itu. Tapi orang yang keras hati, perhatikan baik-baik. Orang yang sudah dengar firman. Orang yang sering diingatkan, orang yang sudah sering dengar firman tapi enggak mau berubah, tidak meresponi. Bahkan orang yang sudah ditegur Tuhan melalui masalah, tapi masih aja keraskan hatinya. Jadi masalah itu terjadi karena ada hal-hal yang Tuhan izinkan. Tapi dengar baik-baik, ada masalah yang terjadi karena kita yang mengizinkan masalah itu terjadi. Contoh, kalau Anda tidak menjaga kesehatan dengan baik, ketika masalah penyakit datang, itu bukan diizinkan Tuhan, tapi engkau yang mengizinkan hal itu terjadi. Ya. Ketika saya mengerti bahwa pentingnya menjaga kesehatan, saya sungguh-sungguh hati-hati kalau makan, saudara. Cuman memang dulu ya, sebelum lahir baru zaman SMA ke sana, Pak. Wah itu kalau memakan memang rada lost itu ya. Ya zaman dulu edukasi tentang kesehatan memang belum seperti sekarang. Ya, nah ini Akung Apoh almarhumah, papa mama saya ini seneng kalau anak-anaknya suka makan, yang penting doyan, enggak apa-apa kayak gitu ya. Ya dulu edukasi kesehatan belum seperti sekarang. Tapi orang tua zaman sekarang apalagi yang anak-anaknya masih kecil-kecil tadi ya, hati-hati ya. Dulu zaman saya masih kecil, saya kalau makan sate telur puyuh itu dilos, dibiarin.
Padahal kita tahu sekarang itu kolesterolnya sangat-sangat tinggi. Satu telur puyuh sebanding dengan 4-5 telur ayam, saudara. Dulu kalau saya suka jeroan, suka kulit, zaman dulu nggak ada edukasi. Makan aja Pak. Ya. Nah, minum manis. Wah, bahkan dulu mama saya buatin air minum teh, taruh di kulkas pakai teko besar, pakai gelas kaleng juga. Dari pagi sampai malam, betul ya Kong ya? Ditaruh di kulkas. Padahal kalau sekarang kita tahu bahwa gula itu tidak baik. Ya. Sampai sebulan gulanya 10 kilo. Ya. Itu kebutuhan rumah tangga apa buat warung saudaraku ya. Nah itu sisa-sisa dulu gitu kan. Makanya begitu saya kuliah, saya kenal dengan maminya Otniel ini. Ngalami kelahiran baru, cara hidup saya berubah dan mulai saat itu saya minumnya air putih. Tubuhnya awalnya juga protes saudaraku. Tapi puji Tuhan kondisi gula saya baik-baik saja. Tapi nggak tahu itu kalau yang namanya jerohannya, telur puyuhnya zaman dulu gitu ya. Lah ini contoh, ada orang yang saya nasihati, dia itu jarang minum. Ya, jarang minum, kurang minum. Bahkan kemarin ketika di gereja ada fastu, ya, diambil darah kotornya dibuang gitu. Terapisnya kita undang ke gereja. Orang kalau ditanya gimana kondisinya sehat, ngomongnya sehat, tapi terapisnya bilang darahmu yang akan menunjukkan kamu sehat apa enggak. Saya rutin donor, rutin fastu. Dan waktu saya fastu di tempatnya dia, saya video, gimana darah saya? Oh sehat Pak. Piuk gitu tuh darahnya turun lagi. Gitu. Tapi orang ini yang susah minum ini, darahnya begitu keluar, nggak lama, kayak Nutrijel, Anda tahu? Langsung kayak ager-ager gitu, nggak bisa gerak. Saya bilang bayangin kayak gini di tubuhmu, 1 jantungmu kerja keras, 2 ginjalmu berat. Saya sudah sering bilang cukup minum, jaga pola makan. Kenapa ini darahnya Mas? Ini agak hitam, zat kimia, bisa obat-obatan, bisa karena sering makan Indomie. Hati-hati penggemar Indomie. Ya. Kalau kita nggak peduli, nggak jaga kesehatan, sudah tahu pola kita nggak benar, ya tidur tengah malam, begadang, metabolisme tubuhnya jadi kacau, sudah tahu kita langgar, sakit, jangan bilang Tuhan izinkan. Kita yang izinkan masalah itu datang. Ya. Nah saudara, demikian juga dengan hati kita. Bagaimana kita menjaga hati? Bagaimana kita menjaga pikiran kita? Beberapa minggu yang lalu ada satu ibu WA saya, hubungi saya dan dia cerita, Pak, saya punya 2 anak tapi anak saya yang satunya ini kok aneh ya Pak. Anehnya kenapa? Dulu kami pernah tinggalkan mereka memang pergi ke tempat jauh luar pulau untuk bekerja. Anak-anak kami tinggal dengan saudaranya. Dan semenjak itu gelagat aneh itu muncul dari salah satu anak saya ini. Bahkan kalau lihat papahnya, mukanya langsung berubah, langsung serem dan penuh kebencian. Saya langsung bilang, meskipun hanya lewat WA, saya pastikan anak ibu itu luka hati kepahitan. Harus dicari akarnya. Ya. Kadang orang udah dengar firman ngampuni yuk ngampuni, tapi tetap gak mau ngampuni saudaraku. Ya. Tuhan mau kita ngampuni. Kalau kita gak mau ngampuni, keras hati, saya kasih warning saudara. Anda gak selamat loh, Anda gak masuk surga loh. Dari mana Pak? Bapak tahu? Karena ada ayat yang berkata, kalau engkau mengampuni saudaramu, Bapamu mengampuni. Amin. Tapi kalau engkau tidak mengampuni, Bapamu enggak ngampuni. Apa jadinya kalau Bapa enggak ngampuni kita? Kita enggak selamat. Ya. Masalah untuk melembutkan kekerasan hati kita. Kalau orang yang enggak mau bertobat tetap keraskan hati, Tuhan akan tunggu sampai dia mau melembutkan hatinya di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga,
Mengapa Tuhan izinkan masalah datang dalam hidup kita? Boleh baca sama-sama saudara? 2, 3. Untuk mengajari kita arti taat sepenuhnya kepada Tuhan. Pada ayat yang ke-6 dikatakan, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Arti taat itu seperti apa sih? Taat yang sesungguhnya itu seperti apa sih? Kadang orang itu salah kaprah. Ya. Kalau bicara tentang ketaatan, saya tunjukkan ya. Taat itu sama dengan mengasihi Tuhan. Kalau aku baca Alkitab tiap hari, kalau aku taat sama Tuhan, kalau aku melayani Tuhan, banyak orang berpikir akan membuat Tuhan itu semakin mengasihi aku. Salah. Engkau lakukan ini setiap hari, tidak membuat Tuhan semakin mengasihi saudara. Tetapi ketika engkau lakukan ini, engkau taat, engkau melayani Tuhan, akan membuat saudara itu semakin mengasihi Tuhan. Sebaliknya, ya, ketika seseorang berbuat dosa, bukan hal itu tidak membuat Tuhan itu berhenti mengasihi dia. Kalau Anda berbuat dosa, artinya gini, berbuat dosa itu gini loh. Kadang ada orang itu sudah tahu itu tidak boleh, tetap dilanggar. Itu sengaja. Itu tidak membuat Tuhan itu berhenti mengasihi saudara. Tapi sebaliknya, kalau kita berbuat dosa, bahkan kompromi dengan dosa, maka sesungguhnya kitalah yang berhenti mengasihi Tuhan. Jadikan ini satu tips atau motivasi bagi saudara, ketika engkau mau lakukan hal yang salah, ingat, kalau aku lakukan ini sebenarnya aku mulai berhenti mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan melakukan kehendak Tuhan. Ya. Saudara, seperti apa Anda mengenal Bapa kita akan menentukan langkah kehidupanmu. Kenali Bapa kita, Tuhan kita itu secara utuh. Ada orang hanya mengenal sebagian. Bapa itu kan Bapa yang mengasihi, Pak. Betul. Bapa yang panjang sabar, betul. Besar kasih karunia-Nya bagi kita, betul. Bapa yang mengampuni, betul. Karena itu kalau cuma lihatnya satu sisi, muncullah ajaran-ajaran seperti hyper grace. Kasih karunia overdosis. Mengajarkan Bapa itu ngasihi kamu. Jadi kalau kamu udah percaya sama Bapa di dalam Tuhan Yesus, sekali itu kamu mau seperti apapun hidupmu, Bapa tetap menerima engkau, Bapa tetap tersenyum memandang engkau. Tidak apa-apa, kamu pasti selamat. Salah. Karena Rasul Paulus pun menegaskan, kerjakan keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Kenali Bapa dengan lengkap. Dia Bapa yang mengasihi, Bapa yang mengampuni, benar. Tapi dia juga adalah Bapa yang adil. Amin, saudaraku. Dia Bapa yang mengasihi kita, tapi dia juga adalah Bapa yang adil. Dia adalah Bapa yang mengasihi kita, tapi dia juga adalah hakim. Suatu saat nanti, dia akan meminta pertanggungjawaban. Apa yang kita lakukan? Banyak ayat dalam Alkitab, perbuatan kita, bahkan setiap kata sia-sia yang diucapkan, harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena itu hati-hati kalau kita ngomong, saudara. Ya. Tapi luar biasanya, meskipun suatu kali dia akan menghakimi kita, dia akan meminta pertanggungjawaban. Ketika saudara dan saya kita melakukan kesalahan, pada detik-detik ketika palu itu akan diketok, hukuman itu akan dinyatakan. Pada saat itu ketika saudara minta ampun sama Tuhan, maka itu dibatalkan, saudara. Itulah Bapa kita. Ya, ingat cerita ketika Tuhan mau hukum Sodom dan Gomora, dia itu datang kepada Abraham dan akhirnya Abraham bernegosiasi dan akhirnya Tuhan mendengar negosiasi dari Abraham. Meskipun kita tahu cerita selanjutnya bahwa akhirnya karena dosa dari orang-orang Sodom dan Gomora, Tuhan tetap menghukum dan menyelamatkan Lot. Tapi istri Lot menjadi tiang garam karena noleh ke belakang, saudara. Ya. Nah saudara, apalagi kita yang tahu kebenaran,
kita itu lebih banyak dituntut. Ya, saudara, perhatikan ini baik-baik. Dari ketiga alasan tadi, saya mau tekankan satu hal ini, bahwa sikap kita akan menentukan masalah itu menjadi berkat atau kutuk. Saya berdoa supaya ketika Anda sudah tahu tiga hal tadi, bahwa masalah itu memproses kehidupan kita untuk andalkan Tuhan. Ya, masalah itu juga melembutkan kekerasan hati kita. Masalah itu akan mengajarkan kepada kita arti taat sepenuhnya kepada Tuhan. Dan sekarang saudara, tangkap ini baik-baik, sikapmu akan menentukan masalah itu jadi berkat atau kutuk. Tergantung saudara. Saya cuplik sedikit ya, beberapa hal yang saya pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu, karena ini perlu terus diingatkan. Ya, dalam Roma 12 ayat yang kedua ada kata pembaharuan budi. Bagaimana kita punya sikap yang benar itu dimulai dari pembaharuan budi, katakan amin. Pembaharuan budi itu apa? Saya remind lagi, lihat. Ini bahasa aslinya atau Inggrisnya dalam King James Version itu, pembaharuan budi adalah by the renewing of your mind. Pembaharuan cara berpikirmu. Karena cara berpikir berubah, perilaku berubah. Dan saya percaya cara berpikir berubah, respon kita juga berubah. Amin. Saya pernah ingatkan seseorang, ketika dia marah, ngomel, bersungut-sungut, ketika dia menghadapi masalahnya belum selesai. Lalu dia, kenapa Pak kok gak selesai? Saya perhatikan sekian lama, ternyata ya. Apa saudara? Ternyata gini. Tuhan lihat hatinya. Selama dia belum lulus, selama dia masih sungut-sungut, masalahnya belum selesai. Coba cek. Kalau ada di tempat ini yang masih suka sungut-sungut, nanti tak ajarin bedanya sungut-sungut sama doa itu apa. Ya. Tapi renewing of your mind ini berbicara juga merubah pola pikir kita, sehingga kita memberi respon yang benar, ya. Sehingga kita punya kepekaan, punya pengetahuan, dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan hari ini kebenaran yang kita terima adalah Dia Bapa yang baik. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kita, katakan amin. Dia Bapa yang sanggup merubah yang buruk menjadi baik, bahkan kutuk menjadi berkat. Yang percaya sekali lagi katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Saya ambil contoh ketika Petrus berjalan di atas air. Saya mau tanya dulu nih, saudara percaya kalau kita berjalan di atas air tenggelam? Siapa yang percaya? Kalau enggak tak ajak ke kolam renang habis ini, tak suruh jalan di atas air. Kita percaya kalau jalan di atas air itu faktanya apa? Tenggelam. Tetapi ketika Petrus berjalan di atas air bersama dengan Yesus, dia tidak tenggelam. Artinya saya mau tunjukkan gini, faktanya berjalan di atas air tenggelam, tapi ketika berjalan bersama dengan Yesus tidak tenggelam. Tapi ada orang-orang mungkin berkata gini, aku gak percaya kalau berjalan di atas air itu tenggelam. Dan dia nekat berjalan di atas air, bukan dengan iman, tapi dengan kebodohannya. Dia pasti tenggelam. Gambarkan air itu seperti hanya ketika engkau menghadapi masalah. Jadi bedakan antara iman dan kebodohan. Iman itu kita tahu fakta, tetapi kita berjalan di atas firman untuk membalikkan fakta itu. Tapi kalau orang bodoh memungkiri fakta, yang tadi bilang berjalan di atas air mah gak apa-apa, gak akan tenggelam. Dia nekat tenggelam. Tapi ketika dia lakukan itu, kenapa dia tenggelam? Karena dia lakukan bukan dengan iman, tapi dengan kebodohan. Beda dengan Petrus. Dia tahu kalau di air itu tenggelam.
Tapi ketika dia mendengar firman Yesus yang berkata, datanglah kepadaku. Dia bukan melangkah dalam kebodohan, tapi dia melangkah dengan iman. Ketika engkau menghadapi masalah, engkau melangkah dengan kebodohanmu, engkau tenggelam. Tapi ketika engkau melangkah dengan iman, seperti Petrus, saudara akan membalikkan fakta itu. Sehingga ketika dia berjalan di atas air, dia tidak tenggelam. Saya akan tutup dengan dua hal ini. Ketika masalah datang, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama apa saudara? Jangan takut, jangan bimbang. Ku tidak takut dan tak gentar. Aku percaya firman-Mu berkuasa yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Yang tidak takut, angkat tanganmu. Ku tidak takut dan tak gentar. Aku percaya firman-Mu berkuasa yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Katakan amin. Katakan aku tidak takut, aku tidak bimbang. Justru lewat masalah yang saudara hadapi, engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Engkau akan melihat mujizat Tuhan. Saudara, ketika saya bilang seperti ini, mata saya itu kaca-kaca loh saudara. Bukan berarti saya bilang seperti ini, saya itu tidak punya masalah. Ada masalah saya pun belum selesai. Tetapi saya berkata sesuai dengan kebenaran firman. Bahwa engkau yang percaya, engkau yang tidak takut, tidak bimbang, engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Ada satu kesaksian, ya, orang yang belum percaya ketika melihat saudara dipulihkan, saudara mengalami mujizat, mereka akan menjadi percaya. Jadi sekali lagi berkat, masalah kita menjadi berkat atau kutuk tergantung respon kita. Ketika masalah datang, apa yang harus kita lakukan? Baca sama-sama 2-3, tetap percaya meskipun belum mengerti. Katakan kanan kiri saudara, tetap percaya meskipun belum mengerti, meskipun belum ada jalan keluar, ya, tetap percaya. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu. Saudara, orang yang percaya itu, dia itu gak akan mengeluh. Ya. Bedanya mengeluh dengan bicara jujur itu gini. Kalau ada orang bilang, kalau saudara bilang gini, masalah kok kayak gini terus. Belum selesai yang satu tambah yang lain. Keadaan kok seperti ini terus. Mana Tuhan? Kok gak buka jalan? Kok gak tolong? Kok gak kasih mujizat? Itu ngeluh. Itu ngomel. Dan di hadapan Tuhan ngomel itu adalah sebuah pemberontakan. Tapi kalau saudara gini, bilang jujur langsung sama Tuhan, enggak ngomel, gini, Tuhan, kok masalah yang ini belum selesai, sudah datang lagi. Kok sampai sekarang Tuhan belum buka jalan. Tolong aku Tuhan. Lah itu bukan ngeluh. Itu enggak ngomel. Anda ngerti sekarang? Kalau di luar doa, ada orang wow, itu ngomel. Tapi kalau Anda berkata jujur kepada Tuhan, itu enggak ngomel.
itu bukan pemberontakan. Ya. Sama seperti cerita ketika Musa, dia pusing, bahasa Jermannya dia mbohwat sama orang Israel. Lalu dia berkata, Tuhan, memangnya aku yang melahirkan Israel? Kok saya harus tanggung jawab? Di hadapan Tuhan itu enggak ngomel. Saudara, mulai sekarang, mau enggak kita belajar? Jangan ngomel. Tapi kita mau bicara jujur sama Tuhan. Kalau engkau bicara apapun boleh, tapi ngomong sama Tuhan. Tuhan, kenapa kok keadaanku belum dipulihkan? Kenapa Tuhan, aku ngalami ini, aku ngalami itu Tuhan. Tuhan, aku gak ngerti kenapa ini terjadi. Itu gak ngomel. Anda sedang ngomong jujur sama Tuhan. Ya. Bahkan dalam ayat ini dikatakan bahwa Roma 8 ayat yang ke-6 ya. Roh akan membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri, Roh Kudus artinya berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi ketika kita dituntun Tuhan, kita berdoa dalam bahasa roh. Ada keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Itu bukan pemberontakan, tapi itu adalah ungkapan hati kita kepada Tuhan. Ya. Roh Kudus berdoa untuk keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kalau saya gambarkan gini loh saudara, kalau kita lagi ungkapkan isi hati kita sama Tuhan, seperti anak lagi curhat sama bapaknya. Sama seperti seorang yang berkata kepada hakim, menuntut keadilan, itu ndak ngomel. Kenapa Tuhan, aku kok ngalami ini, ngalami itu. Ya, tapi ingat, di luar doa, itu ngomel. Mulai sekarang jangan ngomel. Baca yuk sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Bagi orang percaya, Tuhan izinkan masalah bukan untuk mencelakakan. Ya. Tapi untuk melatih kita berjalan dalam iman. Oh, ini sebenarnya belum tak keluarin ya. Masih panjang ini harusnya ya. Tapi pengen pulang kasih ya saudaraku ya. Yang mau pulang kasih katakan yes. Ampuni mereka Tuhan. Wah, Rina geleng-geleng. Gak mau pulang kasih ya Rin. Mau panjang ya. Iya dong, kesempatan dengar firman gitu kan. Saudara, masalah kita itu bisa mendatangkan kebaikan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara percaya kalau masalah itu bisa mendatangkan kebaikan? Amin. Saya pernah cerita bagaimana masa pandemi banyak orang juga mengalami masalah. Tapi bagi seorang CEO dari Zoom, aplikasi Zoom, dia justru mengalami ledakan yang luar biasa dengan aplikasinya. Dipakai di mana-mana. Contoh kedua ketika hujan datang. Hujan itu berkat atau kutuk? Hujan itu masalah atau berkat? Hah? Tergantung. Ada orang yang ngomel-ngomel juga kalau hujan loh, apalagi dia belum punya mobil. Mah kondangan, wis ayu-ayu gede, kepala udan. Tapi bagi ojek payung, hujan itu berkat. Bahkan saya mendengar bahkan anak-anak sopir taksi di Amerika, mereka itu justru selalu doa supaya hujan. Kenapa? Kalau hujan, papinya, bapaknya itu laris, saudaraku. Jadi saya mau tanya, hujan itu berkat atau kutuk? Ada orang yang bilang hujan itu berkat, seperti saudara. Tapi ada orang juga yang bilang hujan itu kutuk. Tapi bagi kita orang percaya, dengar, hujan itu adalah berkat. Ya,
Nah saudara, ada satu kesaksian seorang ibu ditinggal oleh suaminya, meninggal dunia. Anak-anaknya masih kecil-kecil dan selama ini semua yang urus bayar ini bayar itu suaminya, sampai dia itu pusing saudaraku. Sepertinya dia katakan ini adalah kutuk, bencana. Tapi setelah beberapa bulan kemudian dia mulai menenangkan hatinya dan dia bisa berdoa. Dengar anak-anak Tuhan, engkau harus tenang supaya engkau dapat berdoa. Setelah dia berdoa, ya, ibu ini mulai melihat surat-surat, arsip-arsip. Dia mulai rapikan itu, dia mulai bayar ini, bayar itu, selesaikan ini, selesaikan itu. Dimasukkan ke dalam satu map. Dan dia mendapat ide bagaimana dia membuat file-file, tempat file-file itu dalam setiap map. Dibuat rapi, dibuat jurnal, dikasih catatan kecil-kecil. Sampai akhirnya dia selalu buat begitu dan orang lain tertarik dan pesan sama dia. Tolong dong aku pesan buatin map yang seperti punyamu. Dan sampai akhirnya banyak orang pesan dan mulai dia pesan ke pabrik. Jadi kalau Anda ke toko buku, Anda beli ada map plastik cukup besar dan ada selipan-selipan di dalam, bisa nyimpan file, nyimpan kertas, nulis kasih tulisan-tulisan. Itu adalah ide dari si ibu ini. Dia dari seorang ibu rumah tangga biasa, sampai akhirnya dia itu memiliki royalti dan dia menjadi seorang pengusaha yang diberkati Tuhan. Ibu ini bilang, kalau saat itu suami saya tidak meninggal, saya tidak pernah menjadi seperti ini. Bukan berarti mengharapkan suaminya meninggal. Tapi artinya gini loh, dia berkata, dengan aku ditinggal suamiku, tapi justru ada satu potensi yang selama ini tidak muncul, itu boleh keluar dalam diriku. Bagi ibu ini, suaminya meninggal itu baik. Kenapa? Satu, suaminya sudah percaya Tuhan Yesus, pasti ketemu Yesus. Amin saudaraku. Dan justru dalam kondisi itu, ibu ini bisa melihat keajaiban Tuhan. Ketika dia bergantung sama Tuhan, sesuatu yang nampaknya buruk tapi mendatangkan kebaikan. Ya. Saudara percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Nah, saudara ada satu cerita lagi, cerita terakhir sebelum saya tutup. Ada seorang ibu, dia janda dan dia sangat miskin. Dia harus bekerja keras untuk membiayai 2 anaknya. Sampai dia itu kerjanya kayak cowok, saudara. Kerja fisik sampai badannya itu berotot, saudaraku. Siapa di sini ibu-ibu yang badannya berotot? Devi jangan maju ke depan ya. Ya. Nah dia itu tinggal bareng adiknya. Tapi karena rumahnya sempit, adiknya juga punya anak, sama-sama miskin. Sampai mereka itu sering bertengkar. Sampai suatu kali adiknya itu emosi dan berkata kepada kakaknya ini, aku enggak peduli keadaanmu, kamu punya uang atau tidak, ya. Aku enggak peduli, sekarang kamu harus keluar dari rumahku. Diusir sama adiknya. Ini adik yang kurang ajar, saudara. Kakaknya diusir. Karena alasannya adiknya juga punya anak, rumahnya kecil. Akhirnya kakaknya ini sempat panik, stres. Tapi dalam kondisi seperti itu dia ditawari untuk kerja di Amerika. Akhirnya dia nekat berangkat ke Amerika meskipun beberapa saudara khawatir karena dia nggak bisa bahasa Inggris. Singkat cerita, di Amerika dia bekerja dan dia sukses, dia berhasil. Sampai akhirnya dia justru, perhatikan, membiayai adiknya yang ngusir dia. Justru dia bilang gini, kalau dulu adikku nggak ngusir paksa aku keluar dari rumah, keadaanku tidak seperti sekarang. Saya jadi ingat kisah Yusuf. Ketika dia dijahati sama saudara-saudaranya, mau dibunuh, dilempar ke sumur kering, lalu dijual ke orang Mesir, sampai dia diproses sedemikian, masuk penjara, difitnah, sampai akhirnya dia keluar dari penjara. Dan ketika dia menjadi Perdana Menteri di Mesir, ketemu sama saudara-saudara yang dulu pernah buat jahat sama dia. Yusuf tuh gak dendam loh. Itu orang yang gak keras hati itu kayak gitu.
Dia lupakan semua. Dan dia bilang, memang kamu pernah mereka-rekakan yang jahat buat aku. Tapi Tuhan telah mereka-rekakannya untuk kebaikanku. Si ibu ini membiayai adiknya. Ya, dia ingat, kalau dulu gak diusir, aku gak bisa sekarang. Seperti sekarang. Meskipun dulu waktu berangkat, aku ingat aku gak bisa bahasa Inggris. Ketika ada yang nawari berangkat, aku langsung berangkat. Cuman punya uang tiket buat pergi tok. Gak tahu apa yang terjadi di sana. Dia justru membalas adiknya dengan hal yang baik. Adiknya dibeliin rumah. Dibukain usaha, saudara. Karena dia berkata, karena dia usir aku, justru sekarang nasibku berubah. Dengar saudara, respon yang benar akan mengubah kutuk menjadi berkat. Memang Tuhanlah yang sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Tapi dengar, respon saudara yang benar akan membuat berkat itu bisa turun dalam kehidupan saudara. Ya. Bagi kita orang percaya, Tuhan izinkan masalah bukan untuk mencelakakan, tapi untuk melatih kita berjalan dalam iman dan alami kemenangan. Pertanyaan terakhir saya bagi saudara sekarang, ya, masalah saudara, kutuk atau berkat? Kalau enggak bisa jawab, tak ulangi lagi khotbahnya. Bereskan Alkitab kita bangkit berdiri. Yuk kita datang kepada Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Musik terus nyanyikan dengan lembut. Saudara yang dikasihi Tuhan, seberat apapun masalah saudara, ketika engkau telah mendengar firman ini, saya percaya engkau akan berkata, masalahku bukan kutuk, tetapi masalahku adalah berkat. Karena respon saudara akan menentukan. Tuhan sanggup membuat yang tidak baik menjadi baik, yang buruk menjadi baik, bahkan kutuk menjadi berkat. Dan siang ini saya akan berdoa bagi saudara. Ingat, masalah itu Tuhan izinkan agar mengajar kita punya sikap hati yang mengandalkan Tuhan. Masalah terjadi untuk melembutkan kekerasan hati kita. Dan masalah terjadi mengajar kita arti taat sepenuhnya sama Tuhan. Berapa banyak dari saudara yang hadir saat ini, engkau mau meresponi firman Tuhan. Meskipun masalahmu belum selesai, tapi engkau mau belajar untuk memberikan respon yang benar dan percaya bahwa masalahmu akan mendatangkan berkat. Engkau boleh mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa, hamba-Mu berdoa. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Engkau melihat hati yang terbuka di hadapan-Mu.
Siang hari ini hamba mau berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pertolongan pada mereka. Mari saudara bereskan, minta ampun sama Tuhan. Kalau di waktu-waktu yang lalu mungkin kau sempat sungut-sungut, kau sempat ngomel, katakan ampuni aku Tuhan. Berjanji sama Tuhan, berjanji sama Tuhan. Berjanji untuk selanjutnya kau gak ngomel. Kau boleh berkata-kata jujur sama Tuhan. Tapi jangan bersungut-sungut saudara. Ampuni kami Tuhan. Kalau di waktu-waktu yang lalu kami sempat sungut-sungut, kami sempat ngomel, ampuni kami. Tapi hari ini kami belajar Tuhan, bahwa masalah kami adalah berkat untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Karena itu kami mau belajar meresponi dengan benar. Urapi setiap umat-Mu Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan damai sejahtera, Engkau memberikan pertolongan-Mu bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kekuatan yang baru, terima pertolongan Tuhan, terima mujizat Tuhan. Haleluya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Bapak Ibu, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Hanya orang yang sudah percaya kepada Yesus dan dibaptis, mereka boleh ambil perjamuan kudus. Karena itu saudara, teguhkan hatimu. Kembali cek introspeksi diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Mari saudara, jangan ada hal-hal yang belum dibereskan. Jangan simpan dosa. Buang ganjalan. Karena Alkitab katakan orang yang terima perjamuan kudus dengan cara yang benar akan mendatangkan berkat dalam hidupnya. Ini kami umat-Mu, kuduskan hati kami, hidup kami Tuhan. Kami mau terima perjamuan kudus dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Memandang kepada pengorbanan Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan setelah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Katakan amin. Makan di dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Katakan amin. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
syukur hanya bagi Tuhanku. Mari buka hati, angkat kedua tangan saudara. Hamba berdoa bagi umat-Mu Tuhan, yang hari datang beribadah ketika mereka membawa persembahan mereka. Apakah itu persembahan mingguan ataukah persepuluhan adalah milik Tuhan. Persembahan khusus sesuai dengan kebenaran firman-Mu, hamba-Mu berdoa, Engkau akan membukakan tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Dan menjauhkan dari umat-Mu belalang pelahap dan pencuri berkat Allah. Diberkati kehidupan-Mu, diberkati keluarga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati pelayanan-Mu, diberkati seluruh kehidupan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang hadir, setiap beribadah mendengar firman dan berjanji dalam hatimu melakukannya, maka segala berkat ini menjadi bagianmu. Terimalah berkat kasih karunia berlimpah dari Allah Bapa dalam putranya tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai kehidupan saudara mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya terima berkat Tuhan, bersama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara.